Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut kawasan Sudirman yang ramai, tepat di depan gedung Harmony Tower yang menjulang megah, Pak Hasan berdiri seperti biasa. Usianya sudah 55 tahun. Seragam biru tuanya sedikit pudar karena terlalu sering dicuci. Topi lusuh menutupi rambut putih yang mulai menipis. Setiap pagi, ia tiba pukul 6, membawa termos kopi hitam pekat dan senyum yang tak pernah pudar. Hari itu matahari terik menyengat. Mobil-mobil mewah berlalu lalang. Pak Hasan mengatur parkir dengan tangan terampil. Ia melambai pelan pada sopir-sopir yang buru-buru, menerima ucapan terima kasih sesekali, dan sesekali pula dibentak karena dianggap lambat. Tapi ia tetap diam. Hanya mengangguk dan melanjutkan tugasnya. Siang menjelang. Sebuah Mercedes-Benz hitam mengkilap melaju kencang dan berhenti mendadak tepat di depan pintu utama. Kaca jendela turun. Seorang pria berjas mahal keluar dengan langkah tegas. Itu Rendra Wijaya. Wajahnya tegang, suaranya langsung menggelegar. "Hei, tukang parkir. Ini tempatku. Kenapa kamu taruh mobil orang lain di sini? Geser sekarang juga." Pak Hasan mendekat dengan tenang. Ia membungkuk sedikit sambil menjawab pelan. "Maaf, Pak. Ini sudah dipesan dari tadi pagi. Ada tempat lain di sebelah yang kosong, lebih luas lagi." Rendra tertawa sinis. Matanya menyipit penuh hina. "Luas? Aku bayar sewa gedung ini jutaan setiap bulan. Mobilku harganya miliaran. Kamu pikir aku mau parkir di pojok seperti orang biasa?" Ia melempar kunci mobil ke tanah dengan kasar. Kunci itu bergemerincing di aspal panas. "Ambil. Parkirkan sekarang. Kalau ada lecet sedikit saja, aku pastikan kamu dipecat hari ini juga." Pak Hasan memungut kunci itu tanpa bicara. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia mulai menggerakkan mobil Rendra dengan hati-hati. Beberapa orang mulai memperhatikan dari trotoar. Ada yang menggelengkan kepala. Ada yang merekam dengan ponsel. Tapi Rendra belum puas. Ia mendekat lagi, suaranya semakin keras. "Dasar kampungan. Kerja begini saja masih salah. Mending pulang kampung sana. Kawasan ini bukan tempatmu." Pak Hasan menyelesaikan parkir. Ia mengembalikan kunci dengan kedua tangan, kepala sedikit menunduk. "Terima kasih, Pak. Semoga harinya lancar." Rendra menyeringai. Ia mengambil kunci sambil mendorong bahu Pak Hasan pelan tapi cukup untuk membuat pria tua itu mundur selangkah. "Jangan sok ramah. Besok kalau aku lihat kamu masih di sini, aku panggil satpam. Mengerti?" Pak Hasan hanya mengangguk pelan. Rendra berbalik, melangkah masuk ke gedung dengan kepala tegak. Pintu kaca otomatis menutup di belakangnya. Pak Hasan kembali ke posnya. Ia menghela napas panjang. Tangan kanannya memegang dada sejenak, seolah menahan sesuatu. Matanya menatap gedung tinggi itu lama sekali. Di balik tatapan itu, ada sesuatu yang tak terbaca. Sesuatu yang membuat siapapun yang melihatnya pasti bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria tua ini? Dan mengapa ia tetap tersenyum meski baru saja dihina di depan umum? Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Pak Hasan duduk sendirian di gubuk kecil penjaga parkir yang terbuat dari triplek dan seng berkara. Atapnya bocor di beberapa tempat. Air menetes pelan ke ember plastik yang sudah penuh. Ia membuka termos kopi, menuang ke gelas retak, lalu menyeruput pelan sambil menatap gedung Harmony Tower yang masih menyala terang di kejauhan. Lampu-lampu neon dari lantai atas memantul di genangan air. Pak Hasan menghela napas panjang. Tangannya merogoh saku seragam, mengeluarkan foto lama yang sudah kusut. Foto itu menunjukkan seorang pria muda berpakaian rapi berdiri di depan gedung yang sama, tapi waktu itu gedungnya belum setinggi sekarang. Di sampingnya ada seorang wanita tersenyum lembut, memegang tangan seorang anak kecil. Pak Hasan menatap foto itu lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat mengusapnya dengan lengan baju. Ia menyimpan foto kembali ke saku, seolah takut kalau-kalau ada yang melihat.
Tiba-tiba ponsel tuanya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo? Suara di seberang terdengar pelan tapi tegas. Pak Hasan, ini dari manajemen gedung. Besok pagi jam 8, Bapak diminta datang ke ruang satpam. Ada laporan dari penyewa. Bapak dianggap mengganggu. Pak Hasan diam sejenak. Lalu menjawab dengan suara tetap tenang. Baik, Mas. Saya datang. Telepon ditutup. Ia menatap layar ponsel yang sudah retak itu. Tak ada amarah di wajahnya. Hanya ada senyum tipis yang aneh, seolah ia sudah tahu ini akan terjadi. Pagi berikutnya. Hujan sudah reda, tapi udara masih lembab. Pak Hasan tiba lebih awal seperti biasa. Ia membersihkan trotoar dengan sapu lidi, menyapa satpam yang biasa bertugas malam. Satpam itu menatapnya dengan tatapan kasihan. Pak, hati-hati ya hari ini. Yang kemarin marah-marah itu orang penting. Katanya mau bikin laporan resmi. Pak Hasan hanya mengangguk. Terima kasih, Mas. Tak lama kemudian, Rendra Wijaya datang lagi. Kali ini dengan 2 orang pengawal berpakaian hitam. Ia langsung menunjuk Pak Hasan dari kejauhan. Itu dia. Yang kemarin kurang ajar. Panggil manajer gedung sekarang juga. Aku mau orang ini diusir hari ini juga. Satpam buru-buru menghampiri. Beberapa pekerja kantor mulai berkumpul, berbisik-bisik. Ada yang merekam lagi. Rendra berjalan mendekat, suaranya menggema di trotoar basah. Kamu dengar ya, tua? Aku sudah bilang kemarin. Kawasan ini bukan tempat sampah macam kamu. Pergi sekarang, atau aku suruh pengawal bawa kamu ke polsek. Pak Hasan berdiri tegak. Ia menatap Rendra langsung ke mata. Untuk pertama kalinya, senyumnya hilang. Matanya tajam, tapi suaranya tetap pelan. Pak Rendra, saya hanya melakukan tugas saya. Kalau memang mengganggu, saya siap pergi. Tapi izinkan saya satu pertanyaan dulu. Rendra tertawa keras. Pertanyaan? Kamu berani tanya balik? Cepat bilang. Pak Hasan melangkah 1 langkah mendekat. Suaranya tetap tenang, tapi ada getar yang membuat orang-orang di sekitar tiba-tiba diam. Kalau saya pergi, siapa yang akan mengingatkan Bapak bahwa gedung ini dibangun dari keringat orang-orang kecil seperti saya? Rendra terdiam sejenak. Lalu wajahnya memerah. Ia melambaikan tangan ke pengawal. Seret dia keluar. Jangan biarkan dia bicara lagi. 2 pengawal maju. Mereka meraih lengan Pak Hasan. Pria tua itu tidak melawan. Ia hanya menunduk, membiarkan dirinya diseret menjauh dari trotoar. Tas kecilnya jatuh. Foto lama itu terlepas dan terbang diterpa angin, mendarat di genangan air. Orang-orang merekam semakin banyak. Rendra tersenyum puas, berbalik masuk ke gedung. Tapi di balik pintu kaca, seorang petugas keamanan senior melihat kejadian itu. Ia mengambil foto yang basah dari genangan, melihat wajah di dalamnya. Matanya melebar. Ia buru-buru menuju lift eksklusif. Tangan gemetar menekan tombol lantai paling atas. Di lantai eksekutif, pintu ruang direksi terbuka pelan. Petugas itu masuk dengan napas tersengal. Bu, ini foto yang jatuh dari Bapak Hasan tadi. Saya rasa kita harus segera hubungi pemilik utama. Foto itu diletakkan di meja. Di sana, jelas terlihat tulisan tangan di belakang foto, Harmony Tower, tahun pertama. Haji Hasan Wijaya, pendiri. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada foto itu. Dan di luar, di trotoar yang basah, Pak Hasan berjalan pelan menjang. Langkahnya tetap tenang. Tapi di balik punggungnya yang bungkuk, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang akan mengubah segalanya dalam hitungan jam ke depan. Di ruang direksi lantai paling atas Harmony Tower, suasana mendadak tegang. Foto basah itu tergeletak di meja kayu mahoni yang mengkilap. Manajer umum, seorang wanita berusia 40-an bernama Burina, memegang foto itu dengan tangan gemetar. Ia membalik-baliknya berulang kali,
seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Ini benar foto Bapak Hasan? Tanyanya pelan pada petugas keamanan yang berdiri di depannya. Petugas itu mengangguk cepat. Saya sendiri yang mengambilnya dari genangan tadi, Bu. Jatuh dari tas Bapak Hasan pas diseret keluar. Tulisannya jelas, Haji Hasan Wijaya, pendiri. Tahun pertama pembangunan gedung ini. Bu Rina menelan ludah. Ia langsung menekan tombol intercom di meja. Segera hubungi sekretaris pribadi Bapak Hasan. Katakan ini darurat. Dan, jangan beritahu siapapun dulu, termasuk penyewa manapun. Beberapa menit kemudian, telepon berdering. Suara di seberang terdengar tenang, tapi tegas. Bu Rina. Ya, Pak. Ini Bu Rina dari Harmony Tower. Kami baru saja menemukan sesuatu yang sangat penting. Tentang Bapak Hasan yang tadi pagi diusir dari area parkir. Suara di seberang terdiam sejenak. Lalu terdengar helaan napas pelan. Saya tahu. Saya yang menyuruhnya menyamar selama ini. Biarkan saja dulu. Jangan lakukan apa-apa sampai saya beri instruksi lebih lanjut. Bu Rina terkejut. Tapi Pak, Bapak Hasan baru saja diseret keluar oleh pengawal penyewa utama kami. Ada rekaman video yang sudah menyebar di media sosial. Orang-orang mulai ramai membahasnya. Bagus, jawab suara itu singkat. Biarkan ramai. Saya ingin melihat sampai mana orang-orang ini akan bertindak. Terutama si Rendra Wijaya itu. Telepon ditutup. Bu Rina menatap ponselnya lama. Wajahnya pucat. Ia tahu siapa yang baru saja berbicara dengannya. Sekretaris pribadi Haji Hasan Wijaya, orang yang hanya melapor langsung kepada pemilik utama. Sementara itu, di luar gedung, Pak Hasan berjalan pelan menyusuri trotoar basah. Ia tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, memesan segelas kopi tubruk panas. Pemilik warung, seorang bapak tua yang sudah mengenalnya bertahun-tahun, menyapa dengan khawatir. Pak Hasan, tadi saya lihat dari jauh. Kok dibawa keluar paksa begitu? Sakit hati ya? Pak Hasan tersenyum tipis. Ia mengaduk kopinya pelan. Tidak apa-apa, Pak. Kadang orang perlu diingatkan siapa dia sebenarnya. Pemilik warung menggelengkan kepala. Bapak sabar sekali. Kalau saya, sudah marah besar. Pak Hasan menyeruput kopi. Matanya menatap ke arah Harmony Tower yang masih terlihat dari kejauhan. Sabar itu bukan kelemahan, Pak. Kadang, itu senjata terkuat. Di dalam gedung, Rendra Wijaya duduk di ruang kerjanya yang luas di lantai 20. Ia membuka laptop, melihat notifikasi ponsel yang terus berdatangan. Video dirinya membentak Pak Hasan sudah ditonton ratusan ribu kali. Komentar netizen membanjiri, orang kaya sombong. Kasihan bapak tua itu, harus di blacklist dari gedung itu. Rendra tersenyum sinis. Ia menelepon asistennya. Hapus semua video itu kalau bisa. Dan siapkan pernyataan resmi. Bilang itu hanya salah paham. Tukang parkir itu memang mengganggu. Asistennya ragu. Pak, video sudah viral. Sulit dihapus semua. Rendra membentak. Lakukan. Aku tidak mau nama baikku tercoreng gara-gara orang kampungan. Ia mematikan telepon. Tapi di balik meja, tangannya sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, ada rasa tidak enak yang menggelitik dadanya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di lantai paling atas, Bu Rina menerima pesan singkat dari nomor pribadi yang sangat jarang muncul di ponselnya. Siapkan ruang rapat direksi sore ini jam 4. Undang semua penyewa utama, termasuk Rendra Wijaya. Jangan beritahu alasannya. Saya akan datang sendiri. Bu Rina menutup mata sejenak. Napasnya tercekat. Pemilik utama akan datang. Dan semua orang akan tahu siapa Pak Hasan sebenarnya. Di warung kopi, Pak Hasan menyelesaikan minumannya. Ia berdiri, membayar dengan uang receh, lalu berjalan kembali ke arah gedung. Langkahnya tetap pelan,
Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia tahu waktunya sudah dekat. Dan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan akan segera terungkap, dengan cara yang tak seorang pun duga. Jam 4 sore. Ruang rapat direksi di lantai paling atas Harmony Tower terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kristal besar di langit-langit memantulkan cahaya ke meja panjang yang dipenuhi kursi kulit hitam. Satu persatu, para penyewa utama masuk. Wajah mereka penuh tanda tanya. Tak ada yang tahu mengapa rapat mendadak ini diadakan. Rendra Wijaya datang terakhir. Ia melangkah masuk dengan percaya diri, jasnya rapi, senyum tipis di bibir. Ia duduk di kursi paling ujung, menyilangkan kaki, seolah ini hanya rapat rutin biasa. Bu Rina berdiri di depan. Suaranya sedikit bergetar saat membuka rapat. Terima kasih telah hadir dengan cepat. Rapat ini sangat penting. Pemilik utama Harmony Group akan bergabung sebentar lagi melalui kehadiran langsung. Beberapa orang saling pandang. Pemilik utama jarang sekali muncul secara langsung. Biasanya hanya melalui video call atau surat resmi. Pintu ruang rapat terbuka pelan. Semua kepala menoleh. Seorang pria tua masuk. Seragam biru lusuh yang sama seperti pagi tadi masih melekat di tubuhnya. Topi usang di tangan kiri. Langkahnya pelan, tapi tegas. Ia berhenti di ujung meja, menatap seluruh ruangan dengan mata yang tenang. Rendra tertawa kecil, tak percaya. Ini apa lagi? Tukang parkir masuk ke ruang direksi? Bu Rina, ini lelucon apa? Bu Rina menelan ludah. Suaranya hampir hilang. Pak, ini Bapak Haji Hasan Wijaya, pendiri dan pemilik utama Harmony Group. Ruangan hening seketika. Napas tertahan. Rendra masih tersenyum, tapi senyum itu perlahan memudar. Wajahnya berubah pucat. Pak Hasan berbicara pelan, suaranya menggema di ruangan sunyi. Selama 6 bulan terakhir, saya menyamar sebagai penjaga parkir di depan gedung ini. Saya ingin melihat sendiri bagaimana orang-orang memperlakukan sesama, terutama mereka yang dianggap kecil. Saya ingin tahu, apakah gedung yang saya bangun dari nol ini masih punya hati, atau sudah dipenuhi kesombongan. Ia menatap Rendra langsung. Mata mereka bertemu. Pagi ini, saya diusir, dihina, dan diseret keluar. Di depan banyak orang. Dan saya diam saja. Karena saya tahu, kebenaran tak perlu dibela dengan suara keras. Rendra bangkit dari kursi. Kakinya gemetar. Suaranya parau. Saya tidak tahu, Pak. Kalau saya tahu, saya tidak akan. Pak Hasan mengangkat tangan, menghentikan kata-kata itu. Tapi justru karena Bapak tidak tahu, Bapak berani melakukan itu. Kalau saya datang dengan mobil mewah, dengan bodyguard, mungkin Bapak akan menyambut saya dengan hormat. Itulah yang saya buktikan hari ini. Ia berpaling ke seluruh ruangan. Saya tidak marah. Saya kecewa. Karena di antara kalian, masih ada yang melihat orang kecil sebagai sampah. Dan itu harus berubah. Pak Hasan mengeluarkan selembar kertas dari saku seragamnya. Ia meletakkannya di meja. Ini surat pembatalan kontrak sewa untuk perusahaan Bapak Rendra Wijaya. Efektif mulai hari ini. Denda pembatalan akan dibayarkan sesuai perjanjian. 1 miliar rupiah. Rendra terduduk kembali. Wajahnya seperti kehilangan darah. Pak Hasan melanjutkan. Untuk karyawan gedung, termasuk satpam dan petugas kebersihan, saya umumkan bonus 1 bulan gaji penuh. Mulai bulan depan, upah minimum bagi pekerja informal di seluruh aset Harmony Group dinaikkan 20%. Karena gedung ini berdiri atas keringat mereka juga. Ia menatap Bu Rina. Bu Rina, tolong pastikan semua dilaksanakan. Bu Rina mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Pak Hasan berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Suaranya pelan tapi jelas terdengar oleh semua. Kekayaan bukan diukur dari berapa mobil atau gedung yang kita punya, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang yang tak punya apa-apa di depan kita.
Pintu tertutup pelan di belakangnya. Ruangan masih hening. Rendra menunduk, tangannya menutup wajah. Air mata mulai menetes di antara jari-jarinya. Di luar, di trotoar yang mulai gelap, Pak Hasan berjalan kembali ke gubuk kecilnya. Ia duduk di bangku kayu tua, menatap gedung yang dulu ia bangun dengan tangan kosong. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Tapi kali ini, senyum itu bukan senyum sabar biasa. Itu senyum orang yang baru saja mengembalikan keseimbangan. Dan cerita ini belum benar-benar berakhir. Malam menyelimuti Jakarta dengan lampu-lampu kota yang tak pernah padam. Pak Hasan kembali ke rumah kecilnya di pinggiran Jakarta Selatan. Bukan rumah mewah, hanya sebuah bangunan sederhana 2 lantai dengan halaman kecil penuh tanaman pot. Ia membuka pintu pelan, menyalakan lampu neon kuning yang sudah redup. Di ruang tamu, ada foto besar tergantung di dinding. Foto keluarga, dirinya yang masih muda, istrinya yang tersenyum lembut, dan seorang anak laki-laki kecil memegang tangan ayahnya. Foto itu diambil tepat di depan lahan kosong yang kini menjadi Harmony Tower. Pak Hasan menatap foto itu lama. Tangannya menyentuh bingkai kayu yang sudah usang. Ia duduk di kursi kayu tua, menghela napas panjang. Ponsel tuanya bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor Bu Rina. "Pak, rapat selesai. Semua setuju dengan keputusan Bapak. Rendra Wijaya sudah menandatangani surat pembatalan." Dia menangis di depan semua orang. "Maafkan kami yang terlambat tahu." Pak Hasan membaca pesan itu tanpa ekspresi berubah. Ia hanya mengetik balasan singkat. "Terima kasih, Bu. Lanjutkan seperti biasa. Jangan beritahu siapapun kalau saya akan kembali besok." Ia mematikan ponsel, lalu berjalan ke kamar belakang. Di sana ada meja kecil dengan tumpukan dokumen lama. Ia membuka salah satu map berlabel Harmony Tahap Pertama. Di dalamnya ada sketsa tangan, desain gedung pertama yang ia gambar sendiri puluhan tahun lalu, saat ia masih buruh bangunan yang bermimpi membangun sesuatu untuk orang kecil. Pak Hasan tersenyum kecil. Matanya berkaca-kaca. "Kalau kamu masih ada di sini, Nak, kamu pasti bangga melihat ayah sekarang." Ia menutup map itu pelan, seolah menutup kenangan yang terlalu berat. Keesokan paginya, trotoar depan Harmony Tower kembali ramai. Tapi kali ini berbeda. Beberapa karyawan gedung menyapa Pak Hasan dengan hormat yang baru. Ada yang membungkuk sedikit, ada yang menawarkan kopi hangat. "Selamat pagi, Pak Hasan. Terima kasih atas bonusnya," kata seorang satpam muda sambil tersenyum lebar. Pak Hasan mengangguk ramah. "Sama-sama. Kerja yang baik ya hari ini." Ia kembali ke pos kecilnya. Seragam biru lusuh masih sama. Topi usang masih menutupi rambut putihnya. Tapi sekarang, orang-orang tak lagi memandangnya sebagai tukang parkir biasa. Mereka memandangnya dengan rasa hormat yang dalam. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan. Bukan Mercedes Rendra, tapi mobil biasa. Pintu terbuka. Rendra Wijaya keluar dengan wajah pucat, mata sembab. Ia tak lagi memakai jas mahal. Hanya kemeja polos dan celana kain. Ia berjalan mendekat ke Pak Hasan. Langkahnya ragu. Beberapa orang memperhatikan dari kejauhan. "Pak Hasan," suaranya serak. Saya datang untuk minta maaf. Bukan karena kontrak dibatalkan. Bukan karena denda. Saya minta maaf karena saya sudah memperlakukan Bapak seperti itu." Pak Hasan menatapnya tenang. Tak ada dendam di matanya. "Maaf diterima, Pak Rendra. Tapi maaf yang sebenarnya bukan hanya kata. Tunjukkan dengan perbuatan." Rendra menunduk. Air mata jatuh ke trotoar. Saya akan belajar. Saya janji. Kalau Bapak izinkan, saya ingin membantu program bantuan untuk pekerja informal yang Bapak umumkan kemarin. Dari kantong saya sendiri." Pak Hasan diam sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik. Mulai dari hal kecil. Bantu satpam dan petugas kebersihan di gedung-gedung lain. Jangan pamerkan.
Lakukan diam-diam. Itu baru namanya perubahan. Rendra mengangguk berkali-kali. Ia membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik pergi dengan langkah lebih ringan dari sebelumnya. Pak Hasan menatap punggung pria itu menjang. Angin pagi menerpa wajahnya. Ia menghela napas lega. Di kejauhan, gedung Harmony Tower berdiri kokoh. Gedung yang dibangun dari mimpi seorang buruh kecil. Gedung yang kini menjadi saksi bisu perubahan hati manusia. Dan Pak Hasan, sang penjaga parkir yang pernah diusir, tetap berdiri di trotoar itu. Bukan lagi sebagai penyamar, tapi sebagai pengingat abadi, bahwa kebesaran sejati ada di hati, bukan di dompet. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi bagi siapapun yang melihat, ada sesuatu yang berbeda di udara Jakarta. Ada harapan, ada keadilan, dan ada cerita yang tak akan pernah pudar. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Harmony Tower tak lagi hanya gedung perkantoran mewah. Ia menjadi simbol perubahan kecil yang menyebar luas. Di setiap lantai, terpasang plakat sederhana bertuliskan, "Gedung ini dibangun untuk semua orang. Hormati yang kecil, karena dari mereka kita berdiri." Pak Hasan tetap datang setiap pagi. Seragam birunya masih lusuh, tapi sekarang ia tak lagi sendirian di trotoar. Ada beberapa pemuda magang dari program bantuan yang ia dirikan sendiri. Mereka belajar mengatur parkir, menyapa pengunjung, dan yang terpenting, belajar menghargai setiap orang yang lewat. Suatu pagi cerah, seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun mendekat. Ia membawa kotak kardus kecil berisi makanan ringan. Wajahnya penuh keringat karena berjalan jauh. "Pak, ini buat Bapak." Ibu bilang, "Bapak baik sekali sama orang kecil." Pak Hasan tersenyum lebar. Ia menerima kotak itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Nak. Namamu siapa?" "Raffi, Pak." Pak Hasan membuka kotak. Di dalamnya ada beberapa pisang goreng hangat dan segelas teh manis dalam gelas plastik. Ia mengambil satu pisang, menggigit pelan. "Enak sekali. Ibumu masaknya hebat." Raffi tersenyum malu-malu. "Ibu kerja di lantai bawah, Pak. Jadi petugas kebersihan. Katanya dulu Bapak pernah diusir, tapi sekarang semua orang hormat sama Bapak." Pak Hasan tertawa pelan. "Iya, Nak. Kadang hidup mengajarkan kita lewat cara yang tak terduga." Raffi menatap Pak Hasan lama. Lalu bertanya dengan polos. "Pak, nanti kalau Raffi besar, boleh kerja di sini juga?" Pak Hasan mengangguk tegas. "Boleh sekali. Tapi ingat ya, Nak. Kerja bukan cuma cari uang. Kerja itu untuk bantu orang lain. Kalau kamu bisa lakukan itu, gedung ini akan selalu terbuka buatmu." Raffi mengangguk antusias. Ia membungkuk sedikit seperti yang dilihat dari karyawan lain, lalu berlari kembali ke gedung sambil melambai. Pak Hasan menatap anak itu pergi. Matanya lembut. Di dadanya terasa hangat, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak kehilangan anaknya sendiri bertahun-tahun lalu. Sore itu, Bu Rina mendatangi Pak Hasan di pos kecilnya. Ia membawa map berisi laporan. "Pak, program bantuan sudah berjalan di 3 gedung lain. Upah naik, bonus rutin, dan sekarang banyak penyewa yang ikut menyumbang sukarela. Bahkan, Rendra Wijaya mengirim donasi besar minggu lalu. Tanpa nama, tapi kami tahu dari siapa." Pak Hasan mengangguk pelan. "Bagus. Biarkan dia belajar dalam diam." Bu Rina ragu sejenak. Lalu bertanya, "Pak, Bapak akan terus menyamar seperti ini? Atau kembali ke kantor atas?" Pak Hasan menatap gedung tinggi itu. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. "Saya sudah di tempat yang paling penting, Bu. Di sini, di trotoar. Di sini saya bisa melihat hati orang secara langsung. Di atas sana, terlalu jauh dari kenyataan." Bu Rina tersenyum paham. Ia membungkuk hormat, lalu berbalik pergi. Malam menjelang. Pak Hasan duduk sendirian di gubuknya. Hujan mulai gerimis lagi, seperti malam pertama ia memutuskan menyamar.
Ia mengeluarkan foto lama dari saku. Kali ini, ia tak lagi menangis diam-diam. Ia berbisik pelan pada foto itu. "Terima kasih sudah mengajariku sabar, Nak. Ayah sudah lakukan yang terbaik. Sekarang, biarlah orang lain melanjutkan." Ia menyimpan foto kembali. Lalu berdiri, memandang gedung yang menyala terang. Harmony Tower bukan lagi miliknya seorang diri. Ia sudah menjadi milik semua orang yang bekerja keras, yang dihina, yang pernah diusir, tapi tetap bangkit dengan hati baik. Dan Pak Hasan, dengan seragam lusuh dan senyum sederhana, tetap menjadi penjaganya. Bukan penjaga parkir biasa, tapi penjaga hati manusia. Hujan kembali turun deras di malam yang sepi. Pak Hasan duduk di bangku kayu di depan rumah kecilnya. Atap teras bocor pelan, menetes ke ember yang sudah penuh. Ia tak peduli. Matanya menatap langit gelap, seolah mencari sesuatu yang hilang bertahun-tahun lalu. Di tangannya ada surat lama yang baru saja ia temukan di laci meja kerja. Surat itu dari istrinya, ditulis 3 hari sebelum ia meninggal karena sakit yang tak sempat diobati, karena biaya terlalu mahal. Tulisan tangannya masih jelas meski kertasnya sudah menguning. "Hasan sayang, kalau suatu hari kamu berhasil membangun mimpi kita, jangan lupa orang-orang yang pernah membantu kita waktu susah. Jangan lupa anak-anak kecil yang kelaparan. Janji ya, Pak?" Pak Hasan membaca ulang kalimat itu berulang kali. Air matanya jatuh pelan, bercampur dengan tetes hujan yang menerpa wajahnya. "Aku janji, sayang. Aku sudah usaha sebisaku." Ia melipat surat itu kembali, menyimpannya di saku dekat dada. Lalu berdiri, berjalan masuk ke rumah. Di ruang tengah, ia menyalakan lampu kecil dan duduk di depan foto keluarga besar. Malam itu ia tak tidur. Ia menulis sesuatu di buku catatan tua yang sudah penuh coretan. Tulisannya rapi, huruf-huruf besar seperti dulu saat ia masih mengajar anak-anak di kampung. Untuk semua anak kecil yang bekerja keras di jalanan Jakarta. Untuk ibu-ibu yang membersihkan gedung sampai subuh. Untuk bapak-bapak yang mengatur parkir dengan senyum meski badan pegal. Kalian bukan orang kecil. Kalian adalah pondasi kota ini. Jangan pernah merasa rendah. Karena dari kalian, mimpi besar lahir. Ia menutup buku itu. Besok pagi, buku itu akan ia serahkan ke Bu Rina untuk dicetak dan dibagikan gratis ke semua pekerja informal di aset Harmony Group. Pagi datang dengan matahari lembut setelah hujan semalaman. Pak Hasan kembali ke trotoar depan Harmony Tower. Seragam birunya basah sedikit karena gerimis pagi. Ia berdiri seperti biasa, melambai pada mobil-mobil yang lewat, tersenyum pada setiap orang yang menyapa. Seorang sopir ojek online berhenti di depannya. Pemuda itu turun, membungkuk hormat. "Pak Hasan, terima kasih ya. Karena Bapak, sekarang upah kami naik. Istri saya bisa beli susu buat anak lagi." Pak Hasan mengangguk pelan. "Alhamdulillah. Jaga kesehatannya, Nak." Pemuda itu pergi dengan senyum lebar. Tak lama kemudian, Rendra Wijaya muncul lagi. Kali ini ia datang dengan sepeda motor biasa, bukan mobil mewah. Ia melepas helm, mendekat pelan. "Pak, saya sudah mulai bantu di shelter anak jalanan dekat sini. Setiap Sabtu saya datang, ajar mereka baca dan hitung. Masih kecil, tapi saya usaha." Pak Hasan menatapnya lama. Lalu mengangguk. "Bagus. Teruskan. Yang penting konsisten. Bukan besar-besaran, tapi tulus." Rendra menunduk. "Terima kasih, Pak. Saya belajar banyak dari Bapak." Ia naik motor lagi, pergi dengan pelan. Pak Hasan menatap punggungnya menghilang di kemacetan pagi. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di hati Pak Hasan ada kedamaian yang baru. Ia tahu, warisan yang ia tinggalkan bukan gedung tinggi atau uang miliaran. Warisan itu adalah perubahan kecil di hati orang-orang yang pernah meremehkan sesamanya. Sore menjelang, ia berdiri di trotoar, menatap Harmony Tower yang mulai menyala lampu-lampunya.
Gedung itu masih berdiri kokoh, tapi sekarang terasa lebih hangat. Pak Hasan berbisik pelan pada angin. Terima kasih, Allah. Sudah izinkan saya melihat ini semua. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan tugasnya. Mengatur parkir, menyapa orang, dan menjaga senyum tetap ada. Karena di trotoar itulah tempatnya yang sebenarnya. Di sana, ia bukan pemilik gedung. Di sana, ia adalah penjaga harapan. Beberapa tahun kemudian, Harmony Tower masih berdiri kokoh di jantung Sudirman. Tapi trotoar kecil di depannya sudah berubah. Bukan lagi gubuk triplek sederhana. Kini ada pos jaga modern berukuran kecil, dilengkapi kursi nyaman, kipas angin, dan plakat perunggu bertuliskan Pos Pak Hasan, tempat lahirnya hormat dan kebaikan. Setiap pagi, Raffi, yang kini sudah berusia 18 tahun, berdiri di sana. Seragam birunya rapi, mirip sekali dengan seragam yang dulu dipakai Pak Hasan. Ia mengatur parkir dengan tangan terampil, tersenyum ramah pada setiap orang yang lewat. Banyak yang masih mengenalinya sebagai anak kecil yang dulu sering bawa bekal untuk Pak Hasan. Suatu siang, seorang pria paruh baya berhenti di depan pos. Ia turun dari mobil sederhana, bukan mewah seperti dulu. Itu Rendra Wijaya. Wajahnya lebih tirus, rambutnya mulai memutih, tapi matanya jauh lebih tenang dari tahun-tahun sebelumnya. Raffi, sapanya pelan. Raffi menoleh, tersenyum lebar. Pak Rendra. Lama tak jumpa. Masih sering ke shelter anak jalanan ya, Pak? Rendra mengangguk. Setiap Sabtu. Sekarang sudah punya cabang di 3 lokasi. Anak-anaknya banyak yang sudah kuliah, berkat donasi yang terus mengalir. Ia menatap pos kecil itu lama. Matanya berkaca-kaca. Dulu aku benci trotoar ini. Karena di sini aku dihina, dan di sini pula aku belajar rendah hati. Raffi mengangguk pelan. Ia membuka laci kecil di pos, mengeluarkan buku catatan tua yang sudah lusuh tapi masih utuh. Ini buku warisan Pak Hasan. Beliau titipkan ke saya. Katanya, kalau ada orang yang datang dengan hati tulus, boleh saya baca 1 halaman untuk mereka. Rendra menatap buku itu. Tangannya gemetar saat menerimanya. Boleh saya dengar? Raffi membuka halaman yang sudah ditandai. Tulisan tangan Pak Hasan terbaca jelas. Jangan pernah anggap orang kecil tak punya cerita. Mereka punya mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita. Bedanya, mereka sering harus berjalan lebih jauh, dengan sepatu yang lebih usang, tapi hati mereka lebih kuat. Rendra menutup mata. Air mata jatuh pelan ke halaman buku. Terima kasih, Raffi. Terima kasih, Pak Hasan. Raffi menutup buku itu kembali, menyimpannya dengan hati-hati. Pak Hasan pernah bilang, kebaikan itu seperti lampu trotoar. Sekali dinyalakan, bisa menerangi banyak orang yang lewat di malam gelap. Rendra tersenyum tipis. Ia mengeluarkan amplop tebal dari saku jasnya, meletakkannya di meja pos. Ini untuk program beasiswa anak pekerja informal. Dari perusahaan saya yang sekarang sudah bangkit lagi, tapi dengan cara berbeda. Raffi menerima amplop itu. Ia membungkuk hormat. Terima kasih, Pak. Ini pasti bikin Pak Hasan senang di sana. Rendra mengangguk. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke pos kecil itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma kopi tubruk dari termos yang selalu ada di sana, seperti dulu. Malam tiba. Lampu Harmony Tower menyala terang. Di trotoar, Raffi berdiri sendirian. Ia menatap langit kota yang penuh bintang sama. Pak Hasan, terima kasih sudah percaya sama saya. Shift saya baru mulai. Tapi saya janji, trotoar ini akan terus jadi tempat lahirnya kebaikan. Ia menyalakan lampu kecil di pos. Cahayanya hangat, menerangi trotoar basah setelah gerimis sore tadi. Di suatu tempat yang tak terlihat, angin seolah membawa senyum Pak Hasan. Senyum yang sama seperti dulu, saat ia berdiri di trotoar yang sama, dengan seragam lusuh dan hati penuh harapan.
Cerita Pak Hasan tak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup di setiap senyum ramah, di setiap maaf yang tulus, di setiap tangan yang membantu tanpa pamrih. Dan di trotoar kecil itu, cahaya kebaikan terus menyala. Tak pernah padam. 10 tahun kemudian, Jakarta masih ramai, gedung-gedung semakin tinggi, tapi Harmony Tower tetap berdiri sebagai salah satu yang paling dikenang. Di depannya, trotoar kecil itu kini menjadi taman kecil terbuka bernama Taman Pak Hasan. Ada bangku kayu, pohon rindang, dan sebuah patung sederhana. Seorang pria tua berseragam biru lusuh, topi usang di tangan, tersenyum sambil melambai. Raffi, kini berusia 28 tahun, berdiri di depan patung itu. Ia sudah menjadi manajer program sosial Harmony Group. Setiap hari ia datang ke taman ini sebelum ke kantor, membawa secangkir kopi tubruk panas seperti yang dulu selalu diminum Pak Hasan. Hari itu adalah peringatan 10 tahun kepergian Pak Hasan. Banyak orang berkumpul pelan-pelan. Ada mantan satpam, petugas kebersihan, anak-anak dari shelter yang dulu dibantu Rendra, bahkan Rendra Wijaya sendiri yang kini lebih sering terlihat dengan kemeja sederhana daripada jas mahal. Rendra mendekat ke Raffi. Suaranya pelan. "Raffi, lihat sekarang. Trotoar kecil ini jadi taman. Pak Hasan pasti tersenyum di sana." Raffi mengangguk. Matanya menatap patung itu lama. Beliau pernah bilang, kebaikan itu seperti benih. Tanam di trotoar sekalipun, kalau disiram sabar, pasti tumbuh. "Lihat, Pak. Benihnya sudah jadi pohon." Seorang gadis kecil mendekat, membawa setangkai bunga matahari. Ia meletakkannya di kaki patung. "Ini dari ibu, Om." Ibu bilang, dulu Pak Hasan yang ajarin ibu senyum meski capek kerja. Raffi tersenyum, mengusap kepala gadis itu. "Terima kasih, Nak. Pak Hasan pasti senang." Saat matahari mulai condong ke barat, orang-orang mulai berpamitan. Raffi tetap berdiri sendirian. Ia mengeluarkan buku catatan tua itu dari tasnya, buku yang sama yang dulu diberikan Pak Hasan kepadanya. Ia membuka halaman terakhir. Tulisan tangan Pak Hasan yang sudah pudar tapi masih terbaca. "Kalau suatu hari aku tak ada lagi di trotoar ini, jangan sedih. Aku sudah titipkan senyumku ke kalian semua. Lanjutkan saja. Satu senyum ramah, satu maaf tulus, satu tangan bantu, itu sudah cukup ubah dunia sedikit demi sedikit." Raffi menutup buku itu. Air matanya jatuh pelan, tapi bibirnya tersenyum. "Pak, shift saya masih panjang. Tapi saya janji, trotoar ini akan terus hidup karena Bapak." Angin sore berhembus lembut. Daun-daun pohon bergoyang pelan seolah menjawab. Lampu taman mulai menyala satu persatu, menerangi patung Pak Hasan yang tetap tersenyum. Dimanapun beliau berada sekarang, pasti ia melihat. Dan ia pasti bangga. Cerita Pak Hasan tamat di sini. Bukan karena ia pergi, tapi karena kebaikannya tak pernah pergi. Ia hidup selamanya di setiap hati yang pernah tersentuh oleh senyum sederhana seorang penjaga parkir. Tamat.